Bab 37. Banyak orang menduga bahwa ksatria muda ini mungkin keturunan orang besar, tetapi diintimidasi oleh Yehua. Dan sosok penting ini menjadi marah dan memecat Asuraya dari posisinya. Bagaimanapun, itu adalah hal yang menggembirakan bagi para ksatria bahwa mereka akhirnya tidak harus melihat wajah zombie itu setiap hari lagi, atau menjalani pelatihan seperti neraka lagi. Waktu berlalu hari demi hari dan bahkan orang yang paling akrab dengan Long Hao Chen, Li Xin, tidak sering melihatnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia menerima bimbingan Asuraya. Bahkan ketika mereka bertemu satu sama lain, Long Hao Chen menghindari untuk mengungkapkan metode pelatihan yang digunakan oleh Asuraya. Makanan yang disajikan di Haoyu Hall cukup enak, belum lagi Long Hao Chen sendiri menerima perlakuan khusus. Latihan meningkatkan fisiknya, dia menerima nutrisi yang cukup dan nyaman, dan sebagai hasilnya, tubuhnya tumbuh dengan sangat cepat. Fakta yang bisa mengejutkan siapapun adalah wajahnya menjadi lebih lembut dan lebih glamor. 2 tahun kemudian, tempat pemeriksaan Balai Cabang Haoyu. Dang, senjata bertabrakan satu sama lain saat atmosfer suci benar-benar memenuhi tempat ujian yang dilindungi oleh penghalang magis. Eksteriornya juga tidak akan terpengaruh. Peng sesosok bisa dilihat. Itu terlempar ke belakang dan terus-menerus terbang menuju dinding lebih dari 20 meter sebelum jatuh perlahan. Sosok yang dikirim terbang memiliki ketinggian sekitar 1,7 meter. Itu terlihat cukup kuat, tetapi pada saat yang sama, sangat ramping. Sosok itu mengenakan pakaian berwarna biru, memiliki rambut hitam, pupil kuning, bibir merah cerah, alisnya terlihat sangat lembut, dan memiliki kulit putih halus di mana pori-pori sekecil apapun tidak dapat ditemukan. Jika sosok ini disilangkan, penampilannya akan terlihat sangat alami. Long Hao Chen, bangun. Anda sampah, apa yang saya ajarkan? Ketika lawan Anda jauh lebih kuat dari Anda, konfrontasi langsung adalah pilihan yang paling tidak cocok. Jangan bilang begitu karena aku baru saja bilang kamu pengecut, kamu tidak bisa melanjutkan lagi? Sifat terpenting seorang ksatria penjaga adalah kesabaran. Sekali lagi. Iya. Pemuda yang dikirim terbang ini tidak diragukan lagi, dilatih secara individu oleh Asuraya. Pertumbuhan menakjubkan yang dia alami selama 2 tahun ini adalah karena pelatihan. Asuraya tidak memiliki cara untuk membandingkan dengan ayah Long Hao Chen tetapi, saat berlatih di bawah bimbingannya, Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa guru Asura ini berbeda dari ayahnya di banyak cara, terutama yang berkaitan dengan bidang spesialisasinya. Mengenai pemahaman dan penguasaan keterampilan, dia sama sekali tidak sebaik ayahnya, tetapi dia mengutamakan latihan. Tentu saja, mengikuti bimbingan Ye Asura bukanlah hal yang menyenangkan sama sekali. Temperamen Asuraya tentang pelatihan membuatnya layak mendapatkan gelarnya. Dia selalu terlihat tidak puas, langsung memukulinya tanpa henti. Mengenai pengalaman tempur Long Hao Chen, Asuraya sangat puas. Jenis pelatihan tempur yang Asuraya berikan kepada Long Hao Chen berbeda dari yang diberikan oleh Long Xingyu. Long Xingyu tidak menggunakan energi spiritual sama sekali, melatih keterampilannya dengan hanya mengandalkan teknik untuk menyerang Long Hao Chen. Namun, tidak demikian halnya dengan Asuraya. Dia tampak seolah-olah dia adalah seorang guru dari neraka, berusaha sekuat tenaga di setiap pertarungan, paling tidak menunjukkan sedikit belas kasihan. Namun, dia tetap tidak akan pernah menyakiti tulang dan otot Long Hao Chen secara nyata, kasus tipikal dari orang kuat yang menindas yang lemah. Dalam lingkungan yang menindas, kecepatan pertumbuhan Long Hao Chen sangat mencengangkan. Setiap hari, dia akan benar-benar kelelahan sebelum latihan meditasi duduk, tetapi potensi tubuhnya keluar sedikit demi sedikit. Meskipun demikian, jarak antara guru dan murid ini benar-benar terlalu besar, hanya 2 tahun tidak mungkin bisa menebusnya meskipun mengikuti pelatihan kultivasi yang terjadi setiap hari. Meskipun kecepatan kultivasi Long Hao Chen secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat, celah besar antara dia dan Asuraya masih ada. Faktanya, ksatria asli yang ingin mencapai peringkat ke-10 diminta untuk menumbuhkan energi spiritual mereka dari tingkat 201 hingga 500, tetapi untuk ksatria bumi, persyaratannya diperluas dari tahun 2000 hingga ke 4000. Perbedaan antara kedua langkah tersebut hampir menjadi 10 kali lipat dan ini berlaku untuk panggilan apapun. Alasan untuk perbedaan ini adalah seiring dengan bertambahnya langkah, kesulitan untuk meningkatkan peringkat akan meningkat pesat. Misalnya, ayah Long Hao Chen,
Ksatria Ilahi Long Xingyu, memiliki tingkat energi spiritual panggilan langkah ke-9 setidaknya 10. 000, sial. Bersenandung? Waktu habis 1. Dua suara bertubrukan berturut-turut bergema secara praktis pada saat yang sama, dan pertarungan di tempat ujian akhirnya terhenti. Alasan dari dua suara berturut-turut itu sederhana, Long Hao Chen mengandalkan Radiant Shield-nya untuk memblokir pedang berat Yehua. Aura emas yang tebal dipancarkan oleh guru dan murid, meskipun Yehua mengatakan bahwa waktunya sudah habis, Long Hao Chen tidak menunjukkan sedikit pun kelalaian. Guru ini sering mengejutkan Long Hao Chen dengan tindakannya, seperti menyerang secara diam-diam. Bagi Anda untuk dapat memblokir serangan frontal ini, bahkan jika Anda mengandalkan Radiant Shield, berarti energi spiritual Anda telah membuat terobosan. Beristirahatlah selama 1 jam, dan kemudian kami akan menguji energi spiritual Anda. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah dingin es Yehua tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi tersenyum. Setiap kali Long Hao Chen dikirim terbang, dia akan mengungkapkan wajah tersenyum dengan sengaja. Tentu saja, Long Hao Chen tidak pernah memperlakukan ekspresinya sebagai senyuman, dia hanya berpikir bahwa otot-otot wajahnya yang kaku tiba-tiba berkedut, dan terlepas dari kenyataan bahwa wajahnya terlihat lebih ganas, itu juga memiliki efek lain, iya. 1 jam kemudian. Bang, sebuah cahaya menyilaukan sesaat menerangi seluruh tanah pemeriksaan, seolah-olah ada lapisan emas yang melapisinya. Yehua diam-diam mengangguk, 1014. Bagus sekali, Anda akhirnya berhasil menembus 1000-an, sama seperti saya. Saya sudah menghentikan perkembangan saya pada langkah kelima peringkat ke-5-6 tahun lalu. Tingkat energi spiritual saya saat ini kira-kira di tingkat 3000. Jika seseorang melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dan mengetahui usia yang tepat Long Hao Chen, dia kemungkinan besar akan sangat terkejut sehingga rahangnya akan jatuh. Dengan setiap putaran energi spiritual level 2 menjadi hambatan, menembus peringkat terakhir dari setiap langkah benar-benar sulit. Yehua secara pribadi dihentikan oleh kemacetan level 3000 dan, selama 6 tahun, dia tidak dapat melewatinya. Terlepas dari usahanya dan kepintarannya, dia tidak bisa melakukan terobosan. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa sekitar 1 minggu yang lalu, dia menguji energi spiritual Long Hao Chen dan itu kira-kira masih di level 980 saat itu. Dengan kata lain, dalam waktu seminggu, energi spiritualnya tumbuh dan mencapai 30 level meskipun dia baru saja berhasil melewati hambatan. Hao Chen, beberapa hari ini, ketika kamu berlatih, apakah kamu merasakan perasaan lesu? Yehua bertanya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak. Itu seperti biasa. Ah, Yehua, yang tidak mengharapkan jawaban ini, mengeluarkan semacam tangisan gugup. Long Hao Chen berdiri di samping tidak terganggu, menatapnya, ini jelas bukan pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti ini di wajah gurunya. Setelah beberapa lama, pikiran Yehua pulih ke kondisi yang agak stabil, dan dia dengan dingin berkata, kembali dan kemasi barang-barangmu, kamu akan pergi bersamaku besok. Iya. Long Hao Chen menyingkirkan Radiant Shield dan pedangnya yang berat, dengan hormat melakukan hormat ksatria di depan gurunya sebelum berbalik. Saat dia melihat ke arah Long Hao Chen yang menghilang dari pintu masuk, Yehua mendongak dan berteriak keras, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, surga tidak memiliki batas, surga yang jahat, Anda bajingan, Anda tidak manusiawi. Bocah ini sebenarnya bahkan tidak merasakan hambatan, level seperti apa yang akan dicapai oleh hadiah bawaan ini. Dalam 2 tahun, ia menembus tingkat energi spiritual pertama, 014 dari tingkat 268. Sialan, bukankah bajingan dari kuil ini mengatakan bahwa di bawah 20 tahun, pertumbuhan energi spiritual tidak bisa sangat cepat, dan hanya setelah 20 tahun itu akan menjadi benar-benar lebih cepat. Sekelompok ayam dewa, apakah Anda melihat itu? Berusia 13 tahun dan memiliki level energi spiritual ke-1000, persetan, Grand Knight peringkat keempat. Saya bukan seperlima dari jenis jenius ini, aku, ayahmu, bahkan bukan ksatria cahaya 3. Long Hao Chen kembali ke ruangannya, membasuh seluruh tubuhnya, dan berganti pakaian bersih. Dia makan makanan sederhana dan akan kembali berlatih sebelum suara ketukan terdengar. Bab 38. Kakak. Orang yang datang adalah Li Xin.
Meskipun mereka kadang-kadang masih bisa bertemu satu sama lain, cara Li Xin memandang penampilan menawan Long Hao Chen tidak berubah dibandingkan sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan tatapan kosong, terutama karena tubuhnya masih mengeluarkan aroma samar dari bak mandi yang baru saja dia ambil. Saya baru saja menyelesaikan latihan saya dan kebetulan melihat Anda kembali, jadi saya memutuskan untuk datang dan mengunjungi Anda. Li Xin menunjukkan senyum yang indah saat dia berbicara, membelai rambut basah Long Hao Chen. Long Hao Chen bereaksi malu-malu, "Kak, kamu harus masuk ke dalam, aku akan memberimu secangkir air. Jangan terlalu formal. Aku hanya datang untuk menemuimu." Li Xin memegang bahu Long Hao Chen dengan cara yang sangat alami saat dia masuk. Meskipun Long Hao Chen sudah memiliki tinggi 1,7 meter, Li Xin adalah 1,75 meter. Pahanya yang ramping, pinggangnya yang ramping, serta pantatnya yang bulat bisa membangkitkan gairah orang yang tak terbayangkan sampai mati. Hanya saja, tidak ada yang berani mendekatinya, wanita yang dikenal dengan nama Hell Rose. Setelah dia menepuk bahu Long Hao Chen, dia mulai mencubit lengannya, dan berkata dengan senyum geli, "Sepertinya hasilnya akhirnya muncul. Anda menjadi semakin menggoda. Terkadang, kakak benar-benar ingin memakanmu. Akan sangat bagus jika saya memiliki kulit sebaik milik Anda." Long Hao Chen berbicara tanpa daya, "Kak, ini dia lagi. Apakah menurut Anda saya merasakan hal yang sama? Penampilan saya diberikan kepada saya oleh orang tua saya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya mirip ibu, tidak lebih." Li Xin tertawa, Oke, saya berhenti, mari kita bicara dengan benar. Setelah setengah tahun, Magical Hunt and Selection Competition akan berlangsung. Saya telah menembus peringkat kedua dari langkah Grand Knight jadi, kali ini, saya akan bekerja keras untuk dipilih sebagai peserta perburuan ajaib. Saya sudah mengatakan kepada Paman Nalan untuk membawa Anda untuk pengalaman pribadi Anda untuk mengalami adegan ini. 5 tahun kemudian, Anda, yang bahkan belum berusia 12 tahun untuk saat ini, juga akan dapat maju ke perburuan dan seleksi sihir. Anda sudah akan memiliki pengalaman langsung pada saat itu. Hanya saja, kami masih membutuhkan persetujuan Asuraye. Lebih baik Anda memberitahunya sendiri. Paling buruk, Paman Nalan hanya akan memerintahkannya untuk melepaskanmu, dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Long Hao Chen terkekeh, Oke, aku akan memberitahunya. Kak, aku akan keluar dengan guru Asura besok. Aku akan memberitahunya saat itu. Dia merasa sangat tidak berdaya karena Asuraye benar-benar terlalu tegang. Dia tidak akan pernah mengizinkannya untuk menunjukkan hasil pelatihannya kepada orang lain, termasuk Nalan Shu. Menggunakan kata-kata Nalan Shu, wajah zombie ini dapat digambarkan sebagai hal yang paling merepotkan, dengan resolusinya ditetapkan pada dunia yang menakjubkan dengan prestasi brilian Long Hao Chen. Mata Li Xin memiliki perasaan yang cerdik, Bro, kamu tidak diizinkan untuk memberitahuku tentang pelatihanmu, tapi karena kamu mengikuti Asuraye ini, itu seharusnya tidak kurang. Kali ini, ketika kami dari kota Haoyu berpartisipasi dalam Magical Hunt and Selection Competition, akan ada beberapa orang, seperti pelayan sialan Lin Jialu yang juga berniat untuk pergi. Jadi, kamu harus membantu kakakmu nanti. Long Hao Chen agak tidak bisa berkata-kata, Kak, kamu sudah lama mengoceh, lupakan saja. Dari apa yang bisa saya simpulkan, meskipun Anda berdua bertengkar setiap kali bertemu, pada kenyataannya Anda menganggap satu sama lain seperti teman. Siapa yang menganggap gadis ini seperti teman? Baiklah, aku pergi, kamu juga harus berlatih keras selama setengah tahun ini. Gadis ini adalah tipe yang serba tinggi. Melihat sosoknya yang pergi, Long Hao Chen merasakan perasaan yang sangat hangat, setelah dia meninggalkan orang tuanya. Satu-satunya kasih sayang yang bisa dia terima datang dari kakak perempuan ini. Dalam hatinya, Li Xin telah lama menjadi kakak perempuan yang sangat disayanginya sehingga dia rela menggunakan hidupnya untuk melindungi. Long Hao Chen sama sekali tidak pandai mengungkapkan perasaannya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat berterima kasih padanya. Kembali ke ruangannya yang tenang, Long Hao Chen duduk bersila, dia sepertinya akhirnya akan memasuki kondisi meditasi. Orang berbakat tidak selalu dimaksudkan untuk menjadi sukses. Jenius yang tak terhitung jumlahnya jatuh selama periode latihan mereka, dan bahkan lebih dari mereka meninggal karena temperamen mereka. Kecepatan pelatihan Long Hao Chen sangat cepat,
tetapi kondisi mentalnya sama pentingnya dengan hadiah bawaannya. Selangkah demi selangkah, dengan kondisi mental yang tenang, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu selama latihannya, kondisi pikirannya jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Itu tampak seperti gelombang energi spiritual yang lentur di sekelilingnya. Cahaya bersinar redup juga bisa terlihat samar-samar, menyebar dari tubuhnya. Di dadanya, cahaya lain bersinar lebih terang, denyut nadi dan fluktuasi cahaya ini sepertinya cocok dengan kecepatan detak jantungnya. Aura suci murni yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen, dengan fisik Scion of Light, menyerap sebagian besar esensi dari surga dan bumi, dan jauh lebih mudah daripada orang biasa. Hal yang paling penting adalah bahwa energi spiritual internalnya terus meningkat saat dia berlatih. Long Hao Chen menemukan bahwa energi spiritual internal elemen cahaya suci yang dimilikinya lebih murni daripada ksatria lainnya. Ini adalah sesuatu yang dia temukan saat dia berlatih menggunakan skill Guardian Knight. Ketika dia menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh Asurai yang seharusnya mengkonsumsi 50 unit energi spiritual, itu hanya menggunakan 30 unit. Namun, ini adalah rahasia yang bahkan tidak dia ungkapkan kepadanya. Di dalam hatinya, meskipun dia sepenuhnya sadar bahwa Asurai sangat peduli dengan kesejahteraannya dan, pada saat yang sama, menganggapnya sebagai orang yang paling dekat dengannya, tempat yang Asurai tempati di dalam hatinya sama sekali tidak dekat dengan tempat dia menahan Long Xingyu. Akibatnya, dia tidak pernah melupakan kata-kata ayahnya bahwa dia tidak boleh sepenuhnya mengekspos bakatnya. Selain itu, detailnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan dari sudut pandang orang biasa. Warna emas samar-samar terlihat di dadanya adalah energi bergelombang Saint Spiritual Stove. Saint Tungku di dalam tubuhnya ini melayang dengan tenang, dan di sekitarnya, energi spiritual internalnya berputar, bertindak seperti corong. Energi spiritual internal ini berbentuk seperti kabut tipis berwarna emas yang berputar cukup lambat, tetapi dapat dirangsang dengan bermeditasi, ini akan meningkatkan kecepatan rotasinya. Bahkan tanpa stimulasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus hanya 2 jam. Sepertinya kultivasi energi spiritual internal sangat lambat, tetapi meskipun proses ini tampak sangat sulit untuk dipahami, itu bisa diringkas. Setiap kali cahaya keemasan berputar 6 kali, energi spiritual internal Long Hao Chen meningkat sedikit. Sedikit. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, energi spiritual internalnya akan tetap dikultivasikan sedikit setiap hari. Jumlah energi spiritual yang kecil ini tidak boleh diremehkan, sedikit setiap hari akan menjadi 365 bit dalam setahun. Faktanya, bahkan jika dia hanya menghabiskan seluruh hari-harinya untuk tidur, setelah 3 tahun, dia akan tetap berpromosi dari Grand Knight ke ranah Earth Knight. Periode pertarungan yang tak terhitung jumlahnya ini dimulai sebulan setelah dia tiba di kota, energi spiritual internalnya terus-menerus digunakan dan diisi ulang. Pada awalnya, Long Hao Chen tidak bisa merasakan rotasi sama sekali dan hanya bisa keluar saat bertarung, dia penuh dengan kekurangan. Apa yang berbeda saat itu, dibandingkan dengan saat ini di mana dia telah menembus tingkat energi spiritual ke 1000, adalah bahwa dia sekarang dapat mengontrol rotasi ini. Kecepatan budidaya Long Hao Chen saat ini benar-benar mencengangkan. Long Hao Chen pada dasarnya tidak bisa menghabiskan seluruh hari-harinya untuk tidur. Ketekunannya dikombinasikan dengan pelatihan Asurai yang membawa hasil yang luar biasa bersama. Persepsi, daya tarik, penyerapan, asimilasi, filtrasi, kondensasi, ini adalah proses budidaya energi spiritual internal Long Hao Chen, itu sangat cepat, terutama ketika dia memasuki keadaan aneh ini. Pagi yang cerah. Long Hao Chen tiba tepat waktu di depan Asurai. Waktunya kita pergi. Asurai masih memiliki wajah zombie. Guru, kita akan pergi kemana? Ke Gunung Suci Ksatria. Untuk tungganganku? Ya. Perasaan bersemangat yang intens muncul di hati Long Hao Chen. Dengan perasaan merah menyala membara, berharap bahwa tunggangan secepat unicorn mawar bisa menjadi miliknya, Long Hao Chen berteriak dari dalam, aku ingin tungganganku sendiri juga. Bab 39. Hari itu, Asurai mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Dia telah mengenakan baju besi ringan berwarna perak, menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari perisai yang dia gunakan ketika dia melatih Long Hao Chen, ada juga pedang yang berat di punggungnya.
Koper portabelnya dilemparkan ke Long Hao Chen yang meletakkannya di cincin spasialnya, Forget Me Not 2. Pakaian Long Hao Chen sangat polos dibandingkan dengan gurunya. Dia bahkan tidak memakai baju zirahnya, dia hanya memiliki pedang dan perisai. Perisai itu adalah Radiant Shield yang diberikan Li Xin padanya. Guru, bukankah kita akan pergi ke Gunung Suci Ksatria? Long Hao Chen bertanya dengan tatapan bingung saat dia kembali. Sepertinya dia sedang menuju ke belakang aula Haoyu. Ikuti saja aku, kata Asurai dengan santai. Tanggapannya seperti itu hanya karena Long Hao Chen adalah orang yang bertanya. Jika itu adalah orang lain, dia hanya akan didiskreditkan saat dikutuk. Saat mereka memasuki tempat latihan, latihan para ksatria belum dimulai. Sebagian besar dari mereka mungkin masih sarapan di kafetaria, jadi sangat sepi di dalam tempat latihan. Asurai berhenti dan seperti pedang bermata dua, dia mendorong tangan kanannya tiba-tiba ke dalam kehampaan. Cahaya emas pucat berkumpul untuk membentuk pola emas yang bergerak di udara. Long Hao Chen telah melihat tindakan ini sebelumnya. Li Xin pernah menggunakannya sekali, bukankah ini metode untuk memanggil tunggangan pertempuran? Mungkinkah guru ini juga menjadi ksatria sejati sebelum usia 20, dan selanjutnya, mengunjungi Gunung Suci Ksatria? Cahaya emas naik dan cahaya keemasan cerah membentuk gerbang yang bersinar dengan cahaya terang. Bersama dengan jeritan nyaring yang bisa didengar, sesosok keluar dari cahaya keemasan. Melihat sosok ini dengan jelas, Long Hao Chen tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya. Dia telah berlatih dengan Yehua selama 2 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran Yehua. Itu adalah seekor burung besar dengan seluruh tubuhnya diwarnai kuning muda. Itu keluar dari cahaya keemasan, tingginya lebih dari 2,5 meter, bulu kuningnya berbentuk lingkaran yang eksotis, dan kepalanya juga bulat sempurna. Tubuhnya terlihat sangat kasar dan kuat, dan sepertinya ada lapisan cahaya kuning elemen tanah samar yang memancar darinya. Selama berlatih dengan ayahnya, selain dari pelatihan sehari-hari, Long Xingyu juga mengajarinya semua jenis pengetahuan, yang secara alami mencakup pengetahuan tentang binatang ajaib. Setelah beberapa saat terkejut, Long Hao Chen menyadari bahwa ini adalah binatang ajaib terbang dengan elemen tanah yang langka, namanya adalah Vibrant Mountain Bird, binatang ajaib peringkat 6. Secara umum, sebagian besar makhluk magis terbang termasuk dalam sistem elemen angin, sisanya berada di sistem elemen lain, tetapi sistem elemen bumi yang menerbangkan makhluk ajaib adalah yang paling langka dari semuanya. Kecepatan Vibrant Mountain Birds mungkin tidak terlalu cepat, tetapi apakah dalam hal batas pemuatan atau pertahanan, tidak ada binatang ajaib terbang dengan peringkat yang sama yang bisa menandingi mereka. Guru, jadi Anda adalah ksatria lintas udara, kata Long Hao Chen dengan kagum. Di antara ksatria langkah kelima, hanya satu yang memiliki tunggangan pertempuran terbang yang bisa menyebut dirinya ksatria lintas udara, jika tidak, dia hanya bisa disebut ksatria bumi. Tanpa ragu, dalam peringkat yang sama, ksatria lintas udara secara alami adalah yang lebih kuat. Saat Asurai menunjukkan mata lembut yang langka, burung gunung yang bersemangat menundukkan kepalanya, membiarkan dia mengelusnya sedikit sebelum melebarkan sayapnya yang besar lebar 5 meter, dan sedikit berjongkok. Asurai menarik Long Hao Chen, sedikit melompat dan mendarat di atas punggung burung gunung Vibran. Sebelum Long Hao Chen bisa bereaksi, angin kencang bertiup. Burung gunung yang bersemangat melakukan start pendek, mengepakkan kedua sayapnya dengan kuat, lalu terbang ke langit. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melakukan perjalanan dengan binatang ajaib terbang, merasa sedikit gugup, tanpa sadar dia meraih bulu burung gunung hidup. Pemandangan di bawah dengan cepat menjadi lebih kecil, dan segera, burung gunung yang bersemangat sudah tinggi di udara. Lapisan esensi bumi berwarna kuning dilepaskan dari tubuh burung gunung bersemangat ini, itu membungkus Long Hao Chen dan Yehua, memastikan bahwa mereka tidak akan tertiup angin. Sepasang sayapnya masih mengepak, maju menuju cakrawala. Long Hao Chen tahu bahwa tunggangan binatang ajaib secara spiritual terhubung dengan tuan mereka, jadi burung gunung yang bersemangat ini secara alami tahu kemana tujuan mereka. Begitu cepat, kota Haoyu berangsur-angsur menjadi lebih kecil di bawah mereka saat burung gunung yang hidup naik di langit sampai mencapai ketinggian yang mendekati 1 kilometer, ketinggian untuk terbang. Duduk di punggungnya yang lebar memberikan perasaan mulus yang tak terduga. Bagaimanapun, Long Hao Chen belum berusia 14 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu fantastis.
Burung gunung yang bersemangat ini jelas merupakan binatang ajaib yang sudah dewasa, perasaan saat terbang di punggungnya benar-benar luar biasa. Saat kita akan tiba di Gunung Suci Ksatria, akan luar biasa jika aku bisa mendapatkan binatang ajaib ini. Yehua bereaksi, sangat iri. Long Hao Chen mengangguk tanpa menahan sedikit pun. Yehua berkata, kamu juga akan memiliki kesempatan. Saya akan memberitahu Anda tentang tempat-tempat di Gunung Suci Ksatria di mana Anda dapat mencari teman binatang ajaib. Anda harus ingat apa yang akan saya katakan. Iya. Yehua melanjutkan, Gunung Suci Ksatria adalah tanah magis kuil Ksatria kami didirikan. Pegunungan ini merupakan landasan yang dibangun beberapa generasi setelah upaya besar. Lebih tepatnya, Gunung Suci Ksatria, dengan sendirinya, merupakan susunan magis yang sangat besar. Di dalam jangkauannya, semua makhluk ajaib menjadi bersahabat dengan manusia, sementara kekuatan mereka dibatasi. Di Gunung Suci Ksatria, binatang ajaib tertua bahkan bisa berkomunikasi secara mental. Setiap manusia yang memasuki gunung harus berusia di bawah 20 tahun, energi spiritualnya pasti telah mencapai level 200, dia pasti telah mengalami kebangkitan suci, dan dia juga harus mendapat persetujuan dari kuil Ksatria untuk cukup dekat dengan sihir ini. Binatang. Anda harus ingat bahwa, di sana, yang Anda cari adalah pendamping hidup, bukan sekadar tunggangan. Dia akan menjadi teman Anda yang paling setia dan, kecuali Anda mati, dia akan menemani Anda seumur hidup. Dia bahkan akan lebih dapat diandalkan daripada teman masa depan yang akan Anda miliki. Saat mencari tunggangan di Gunung Suci Ksatria, ada faktor keberuntungan yang besar. Secara kebetulan, Anda mungkin akan menemukan tunggangan yang cocok setelah langkah pertama Anda. Tetapi jika Anda tidak memiliki kesempatan ini, saya khawatir bahkan jika Anda menunggu selama 10 tahun atau 100 tahun, tidak akan ada binatang ajaib yang memperhatikan Anda. Jadi, memasuki Gunung Suci Ksatria, dalam beberapa arti, adalah proses yang terdiri dari mencari kesempatan. Mendengar sampai bagian ini, Long Hao Chen bertanya, Guru, bagaimana saya bisa mencari kesempatan ini? Yehua menghela nafas, dengan lembut membelai bulu di punggung temannya, setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Pada saat itu, ketika saya bertemu burung gunung bergetar saya, tingginya belum sepertiga meter, namun pertama kali saya melihatnya, hati saya merasakan keintiman yang kuat dengannya. Sebagian besar hewan ajaib di Gunung Suci Ksatria tidak akan menyerang manusia, tapi ada beberapa dengan temperamen keras yang akan memperingatkanmu segera setelah kamu masuk ke wilayah mereka. Jika Anda bertemu dengan binatang ajaib semacam ini, ubin yang disediakan oleh kuil akan memberitahu Anda sampai batas tertentu. Jangan gegabah masuk ke dalam range wilayahnya. Jika Anda berdua dipersatukan oleh takdir, itu secara alami akan datang kepada Anda. Jenis binatang ajaib ini seringkali merupakan keberadaan yang relatif kuat di dalam Sacred Mountain Night. Long Hao Chen mengingat petunjuk Yehua, dia tidak akan berani sedikit pun ceroboh. Seorang rekan, guru benar, di masa depan saya akan memiliki tunggangan dan pendamping saya sendiri. Tapi gunung seperti apa itu? Guru, akankah jenis tunggangan yang ditakdirkan untuk saya jinakkan terkait dengan potensi bawaan saya? Long Hao Chen dengan penasaran bertanya. Yehua mengangguk dan menjawab, tentu saja itu akan ada hubungannya. Sederhananya, ke atas, mengakui Anda sama seperti mengakui potensi bawaan Anda. Semakin tangguh binatang ajaib itu, semakin mendesak dia dalam hal kemampuan rekannya. Tentang masalah ini, keberuntungan saya sangat baik saat itu.